Selamat pagi Pak Ferdi. Pagi, Pak Ali. Apa kabar Pak Ferdi? Baik. Baik, Alhamdulillah. Pak Suwitno? Ya, Pak Ali. Izin Bapak, kita mulai sekarang. Baik. Baik. Pak Marlus sudah ada ya, Pak Marlus? Pak Masrul? Pak Maralus masih ini Pak, sudah kita japri. Oke. Baru Pak Ferdi berarti ya? Iya, baru Pak Ferdi Bapak. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwitno, Bapak Maralus, Bapak Hiswara, terhormat Bapak Ferdi, yang terhormat Ibu dan Bapak tim Zona Integritas dari Perguruan Tinggi Negeri dan juga LLDT. Alhamdulillah kami lihat ada beberapa Ibu Bapak Dekan yang juga hadir. Terima kasih Ibu dan Bapak yang telah berkenan untuk hadir untuk mengikuti kegiatan persiapan survei Zona Integritas. Ibu dan Bapak, kegiatan kita pada hari ini adalah untuk menindaklanjuti surat dari Ibu Inspektur Jenderal Ibu Katarina Mauliana tentang pelaksanaan survei persepsi anti korupsi dan juga survei pelaksanaan persepsi pelayanan publik tahun 2021. Nah, dalam pelaksanaan itu Bu dan Bapak memang keterangannya adalah mulai tanggal 16 Juni sampai 2021 sampai dengan 2 Juli 2021. Ini kami banyak mendapatkan pertanyaan Ibu dan Bapak dari Ibu dan Bapak dan berhubung ini kita masih dalam waktu yang memungkinkan untuk kita pembahasan. Jadi kami berinisiatif Ibu dan Bapak untuk kita mengadakan kegiatan ini untuk kita sama-sama menyamakan persepsi tentang survei tersebut. Itulah agenda kita Ibu dan Bapak, kegiatan kita pada hari ini. Nanti jika Ibu Bapak ada pertanyaan tentang survei, nanti bisa kita diskusikan. Alhamdulillah dari tim Inspektorat Jenderal, Bapak Ferdi telah hadir. Kemudian RB, Dikti, ini Pak Yayat dan juga Ibu Dina juga sudah hadir dari area pelayanan publik. Ibu dan Bapak, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan arahan dan juga sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi yang akan disampaikan oleh Bapak Suwitno. Kepada Bapak Suwitno, selaku Ketua Tim Zona Integritas Dikti, kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di forum ini dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita akan selamat ya dari COVID-19 dan juga selalu tetap menjaga kesehatan. Bapak Ibu semua ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ali Akbar ya, bahwa kita menindaklanjuti ya surat dari Inspektorat Jenderal ya mengenai pelaksanaan survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan publik di tahun 2021 ya, karena memang ada beberapa kawan-kawan ya baik dari perguruan tinggi maupun juga LLDT ini mempertanyakan bagaimana mekanismenya dan apa yang harus disiapkan sebenarnya oleh Bapak Ibu dari tim ZI ya, baik di PTN dan juga LLDT. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan oleh Pak Ali, ya memang di dalam pendampingan ya atau pelaksanaan survei ya mengenai baik itu yang persepsi anti korupsi dan juga persepsi pelayanan publik memang didampingi ya selalu oleh Inspektorat Jenderal, karena memang Inspektorat Jenderal menjadi tim penilai internal ya, sehingga ini yang menjadi pendampingan begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Ferdi dan Pak Maralus serta juga Pak Hiswara yang nanti akan bergabung bersama kita, dan juga Bapak Ibu ya ketua tim ZI di Masjid Perguruan Tinggi dan juga barangkali pimpinan fakultas yang juga hadir pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya ya di dalam kita melakukan persiapan atau melakukan survei ya yang akan dilakukan nanti, ini adalah tidak lepas memang dari program yang sudah kita canangkan ya, karena kenapa memang di dalam tujuan kita ya bahwa kita menginginkan sebuah birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan juga memiliki pelayanan publik secara prima. Nah, ini barangkali
yang memang menjadi perhatian kita, begitu ya. Karena kenapa? Di dalam sebuah area perubahan salah satunya yang mengenai pelayanan publik, yaitu mengenai layanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Nah, ini yang barangkali kita mau tidak mau memang harus melakukan itu semua. Nah, namun Bapak Ibu semua, ya, berdasarkan hasil catatan atau beberapa penilaian yang sudah dilakukan oleh Menpan pada waktu itu, kami melihat ada beberapa catatan ya yang memang sepantasnya kita memang harus perhatikan begitu, karena ini akan menjadikan pedoman lah bagi kita gitu di dalam kita mempersiapkan survei ini. Nah, berdasarkan catatan dari Menpan ya di tahun 2020 ya, ada yang menarik sebenarnya, yaitu dengan hasil penilaian bahwa khususnya ini saya akan menyampaikan hanya untuk yang di pelayanan publik begitu atau pelaksanaan survei. Nah, jadi catatannya adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya bersifat formalitas dan belum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat. Nah, ini yang barangkali ini sebagai titik awal kita yang kita melakukan dan menyiapkan survei ya ini, sehingga nanti benar-benar yang kita lakukan adalah untuk kita melakukan perbaikan begitu ya, perbaikan dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi begitu. Nah, ini yang menurut kami ya perlu kita perbaiki dan kita lakukan. Nah, lantas juga di dalam poin-poin penting ya di dalam penilaian ya evaluasi di tahun lalu ya, kita memang diminta ya untuk melakukan survei secara berkala dan menindaklanjuti keluhan dari penerima layanan. Nah, ini yang barangkali juga menjadi beberapa hal atau poin yang kita harus lakukan. Nah, namun Bapak Ibu semua, ya kalau kita melihat dari kualitas layanan publik kita yang saat ini yang sudah kita lakukan, memang kita tidak akan terlepas dari sasaran ya dari masing-masing area. Ya, terutama kita akan coba bahas mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya kita harus melakukan beberapa perubahan-perubahan begitu ya, sehingga ini yang akan dipersepsikan ya oleh masyarakat begitu dengan adanya perubahan ya, contohnya sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik ya, atau juga meningkatnya standar dari pelayanan publiknya, lantas juga mengenai indeks kepuasan. Nah, akhirnya akan mencapai ke situ. Lantas juga ada beberapa memang indikator-indikator ya yang sudah ditetapkan di dalam kita akan menuju kepada pembangunan zona integritas untuk memperoleh wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani sebenarnya. Ya, jadi ada beberapa indikator-indikator yang harus segera dipenuhi. Nah, ini yang barangkali sebagai acuan kita. Nah, Bapak Ibu semua, ya kalau kita lihat kembali gitu ya, untuk penetapan unit kerja untuk memperoleh predikat WBK, WBBM, memang survei ini ya juga menjadi kunci sebenarnya kita di dalam nanti akan dinilai oleh tim penilai internal ya, apakah unit kerja kita ini bisa memenuhi ya atau berpotensi ya atau sudah memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi WBK WBM ya untuk diusulkan ke tingkat nasional atau ke Kementerian Menpan RB. Nah, ini yang barangkali perlu kita pelajari ya, sehingga survei ini memang harus dikelola dan harus di-manage begitu, namun tidak menghilangkan ya kesan bahwa ini sebagai formalitas saja, tapi benar-benar memang sebagai acuan kita ya apa yang sudah diterima oleh masyarakat terhadap persepsi ya, baik itu persepsi mengenai persepsi anti korupsi dan juga persepsi mengenai pelayanan publik. Nah, ini barangkali yang perlu kita garis bawahi. Nah, namun nanti Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pada hari ini ya, Bapak Ibu sekalian akan mendengarkan penjelasan dan juga bisa berdiskusi ya, bagaimana mengelola sebuah survei ya sehingga bisa memenuhi syarat ya sebagai unit kerja yang memang layak untuk diusulkan memperoleh predikat WBK WBM ya. Namun Bapak Ibu sekalian,
dalam pertemuan kita pada hari ini, ya kita memang menginginkan sebuah juga masukan ya dari karena tadi disampaikan juga ini adalah bukan sebuah penilaian, tapi kita secara bersama-sama melakukan persiapan ya sehingga LLDT dan PTN ya yang memang sudah 61 unit kerja ini bisa kita peroleh untuk bisa maju ya mudah-mudahan bisa 61 itu bisa maju dan diusulkan ke Menpan RB, dan juga nanti setelah 61 masuk maka kita pada saat dievaluasi ini sudah memenuhi ya khususnya adalah dari aspek pelayanan publik dan persepsi anti korupsinya. Saya kira ini ya kami atas nama tim ZI dari PTN dan LDikti ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya acara ini kita mulai dan kita laksanakan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi tim ZI dari unit kerja kita semua. Baik, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwitno. Ibu dan Bapak, sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan arahan dulu pertama dari tim TPI, tim lain internal dari tim Inspektorat Jenderal. Kemudian nanti juga Pak Yayat dan Ibu Dina juga nanti akan memberikan arahan tentang pelaksanaan survei ini. Baik Ibu dan Bapak, kami persilakan. Mohon izin Bapak Maralus. Bapak Maralus. Ya. Terima kasih. Saya ini OTW mau kemana? Oke, terima kasih Pak Ali. Ya, mohon izin Pak Maralus untuk bisa memberikan arahan Bapak tentang pelaksanaan. Terutama tim dari Dikti, Pak Wetno, Pak Ali, dan teman-teman semuanya. Kami sangat mengharapkan bahwa survei ini dilakukan secara baik, dalam arti jumlah respondennya harus bisa di atas 100 ya, kita targetnya 150. Maksudnya supaya nanti ketika tim Menpan melakukan survei secara acak, itu terpilih responden yang memang mempunyai persepsi positif terhadap kita. Nah kemudian jika waktunya nanti masih cukup, kurang maksudnya 2 minggu, nanti akan ada perbaikan 2 minggu kemudian. Nah Bapak Ibu sekalian, survei ini terdiri dari survei tentang persepsi publik pelayanan kita, apakah baik atau tidak, dalam arti survei tentang anti korupsi. Jadi persepsi publik tentang anti korupsi di lingkungan unit kerja kita. Yang kedua adalah survei tentang pelayanan publik, apakah memuaskan atau tidak, atau sangat memuaskan dan seterusnya. Jadi tolong di share yang di link itu ke seluruh stakeholder kita, siapa-siapa yang menurut kita bagus. Ya kita memang bukan berarti merekayasa, tapi nanti itu semuanya akan kita saring, kita terus perbaiki terus menerus sehingga pada saatnya nanti semuanya mempunyai persepsi yang sangat baik. Saya rasa begitu Pak Ali dari saya, dan mudah-mudahan ini lancar semuanya. Terima kasih Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Maralus. Pak Hiswara, mohon izin Pak Hiswara. Bapak Hiswara. Baik, Bapak Ferdi, izin Pak Ferdi. Baik Pak Ali. Ya Pak Ferdi, izin Pak bisa memberikan arahan Pak tentang pelaksanaan survei ini Pak. Tips-tipsnya mungkin Bapak bisa memberikan saran dan masukan kepada tim ZI di PTN dan LDT ini. Kami persilakan. Baik Pak Ali, mohon izin saya tidak menghidupkan video ya. Ini juga masih di jalan Pak Ali. Siap Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Suwitno, Pak Ali Akbar, Bapak Ibu tim reformasi birokrasi dan tim pembangunan zona integritas dari Ditjen Pendidikan Tinggi, Bapak Ibu pimpinan dan tim pembangunan zona integritas di lingkungan PTN dan LNDT. Pertama mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara pagi ini. Saya mohon izin tidak menghidupkan video, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Nanti kita bisa berdiskusi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana sudah kita ketahui dengan dikeluarkannya surat
Inspektur Jenderal ya, tanggal 14 Juni kemarin terkait dengan survei. Maka mulai sejak tanggal 16 Juni kemarin, Bapak Ibu sudah bisa mengirimkan link survei kepada responden yang berjumlah minimal 100 responden. Responden tersebut adalah responden yang pernah menerima layanan dari unit kerja Bapak Ibu. Nah, itu minimal 100 ya Bapak Ibu, tapi diharapkan Bapak Ibu bisa menjaring lebih dari 100. Ini ada beberapa unit kerja yang sudah masuk datanya pada kami, dan alhamdulillah banyak responden yang sudah bahkan sampai di atas 500 responden sudah memberikan mengisi survei. Itu data kami tunggu sampai dengan tanggal 2 Juli. Namun demikian, sampai dengan tanggal 2 Juli itu adalah masa dilakukannya verifikasi oleh TPI. Kemudian setelah tanggal 2 Juli nanti masih ada waktu untuk dilakukan perbaikan terkait dengan pengisian kuesioner dan mungkin melengkapi hasil survei. Sehingga setelah kami diskusikan di lingkungan internal, setelah tanggal 2 Juli nanti masih diberikan ruang waktu untuk melakukan perbaikan yang nantinya akan disampaikan paling lambat tanggal 12 Juli. Jadi paling lambat mungkin sekitar tanggal 9 atau 10 Juli data itu harus sudah masuk semua. Nah, terkait dengan responden yang akan disurvei, nantinya adalah juga responden yang akan disurvei oleh Menpan. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi terhadap responden-responden tersebut, di mana responden-responden tersebut diharapkan juga akan memberikan nilai yang baik. Ya, ini salah satu upaya kita untuk mendapatkan hasil survei yang baik dari Menpan nanti. Silakan selanjutnya mungkin kami persilakan saudara Pak bergabung di sini Pak Iswara. Suaranya ini. Halo. Saya itu Pak. Ya, Pak Iswara. Ya, silakan Pak Is. Ya, terima kasih. Nah, kebetulan kan sekaligus diinformasikan sekarang kan ada 20 tim yang akan mengunjungi beberapa PTN yang memang diusulkan oleh Dikti, yaitu sebanyak 61, tapi ini tahap kedua. Yang tahap pertama kemarin 16, sekarang tahap kedua 20, ini sedang dalam perjalanan rekan-rekan kami. Saya juga Pak Ali, Pak Witno, Bapak Ibu pimpinan PTN, kita dalam perjalanan, kalau saya nanti mau ke Universitas Brawijaya. Jadi memang untuk responden ini, survei, terutama ada dua hal yang kita sasar. Pertama tentu dari aspek jumlah ya. Di mana jumlah tadi kata Pak Ferdi kan minimal 100, kita berharap sih ada kurang lebih 150. Bisa Bapak Ibu dapatkan respondennya yang teridentifikasi dengan harapan, mengapa itu kita harapkan 150, supaya nanti kita bisa memilah-milah, karena kita harapkan juga responden bukan respon saja, tapi kita juga berharap responden itu memberikan persepsi yang positif tentang institusi kita. Ada dua survei yang akan kita lakukan, yaitu survei terhadap adalah survei tentang kita bisa menghasilkan responden memilah-milah dari 150, 100 yang akan kita ajukan ke Menpan. Nanti Menpan itu akan meminta 30 responden yang teridentifikasi. Sehingga kita berharap yang diacak oleh Menpan RB waktu melakukan survei itu benar-benar responden yang sudah memiliki persepsi yang positif tentang institusi kita. Nah, disitulah kita berharap Bapak Ibu di perguruan tinggi, fakultas, melakukan kegiatan yang namanya intimasi. Intimasi adalah bagaimana kita memelihara persepsi responden supaya responden itu memiliki persepsi positif tentang dua hal di institusi fakultas kita, yaitu tentang indeks persepsi anti korupsi yang skalanya 1 sampai 4 itu kita diminta 3,6, itu kan luar biasa harapannya, artinya jawaban-jawaban responden itu pasti kita harapkan amat memuaskan atau sangat memuaskan. Kedua, tentang indeks persepsi tentang pelayanan publik. Itu juga kita berharap 3,2 atau 3,4, dan itu rata-rata mungkin respondennya juga akan memberikan respon bahwa layanan publik kita, fakultas kita itu udah amat baik atau sangat baik. Nah, ini yang harus kita rawat
responden-responden ini dengan melakukan pengulangan-pengulangan surveinya sehingga menghasilkanlah katakanlah minimal 100 responden yang memberikan persepsi yang positif tentang indeks persepsi anti korupsi di Fakultas Bapak Ibu, dan 2 tentang indeks persepsi tentang pelayanan publik. Jadi 2 target itu di dalam survei ini yang kita harapkan. Jumlah respondennya yang minimal 100, kita berharap di 150. Kedua tentang persepsi responden itu juga yang diharapkan positif gitu. Itu mungkin yang kita harapkan. Terima kasih Bapak, Ibu. Saya kembalikan Pak Ali. Terima kasih Pak Iswara. Selanjutnya mohon arahan dari Pak Yayat. Izin Pak Yayat. Ya, siap Pak Ali. Pak Yayat, mohon izin untuk bisa memberikan arahan Pak tentang pelaksanaan Pak Ali, survei ini. suara saya sudah masuk Pak Ali? Sudah Pak Yayat. Sudah. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini sama seperti teman-teman dari Itjen, ini kami juga dari Dikti sedang dalam perjalanan, ini mudah-mudahan kita semua sehat ya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Maralus, Pak Ferdi, dan Pak Hiswara terkait dengan survei. Ini saya hanya menggarisbawahi bahwa berdasarkan apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020, ini kita harus melakukan strategi penjaringan responden Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastikan yang pertama adalah jangan sampai kita memilih responden adalah responden yang tidak pernah mendapatkan pelayanan publik dari kita Bapak Ibu. Nah ini kenapa seperti tadi disampaikan oleh teman-teman dari Itjen, karena kita ingin mendapatkan persepsi positif dari mereka terkait dengan pelayanan publik dan juga persepsi anti korupsi untuk survei tahun 2021. Nah, bagaimana strategi yang bisa kita lakukan adalah pertama adalah silakan Bapak Ibu di tingkat fakultas, karena kebetulan untuk ZI di sini kan memang diwakili oleh fakultas. Bapak Ibu petakan dulu, inventarisasi dulu dengan layanan-layanan yang ada di tingkat fakultas, yang tentu saja layanan yang ada di tingkat fakultas kan pasti kan berasal juga dari tingkat prodi misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu petakan kira-kira yang akan menjadi responden itu siapa. Nah, ini yang disebut dengan eksternal adalah bisa saja mahasiswa, dosen, alumni, atau masyarakat umum. Nah, kemudian Bapak Ibu itu yang pertama. Yang kedua adalah saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh teman-teman dari Itjen. Meskipun kita diminta untuk mendapatkan sekitar 100 responden, namun demikian di tahun kemarin kita juga mengalami ternyata dari jumlah yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita hubungi, ternyata terjadi pengurangan sampai 25 atau 30% Bapak Ibu, sehingga juga saya dari tim Ditjen Dikti juga mendorong agar juga Bapak Ibu bisa menyiapkan responden mungkin minimal 130 atau bahkan 150, sehingga nanti ketika ada pengurangannya pun juga Bapak Ibu bisa akan mendapatkan responden yang secara kuantitas cukup. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam survei nanti, ini perlu saya sampaikan juga bahwa survei kepuasan pelayanan ini berbeda dengan survei kepuasan masyarakat yang biasa kita buat ya, di mana kalau untuk pelayanan publik itu dikenal dengan yang disebut dengan IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, di mana angkanya dari 10 sampai 100. Nah, namun demikian untuk survei kepuasan pelayanan dan persepsi anti korupsi yang memang berasal atau dikelola oleh Kemenpan RB melalui teman-teman kita dari Itjen, ini angka berkisar antara 1 sampai 4 Bapak Ibu. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Ferdi dan Pak Maralus bahwa minimal harus mendapatkan nilai 3,26 atau bahkan 3,40 seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan pemilahan dan inventarisasi? Silakan nanti Bapak Ibu persiapkan beberapa hal yang kira-kira akan berkaitan dengan isu survei. Nah, ini kebetulan juga saya sudah mencoba masuk tentang apa yang akan ditanyakan oleh survei, yaitu pertama adalah nanti para responden akan ditanya tentang beberapa hal ya, tentang beberapa hal, misalnya apakah dia nomor 1, jika dia memberikan penilaian angka 1 berarti sangat tidak setuju. Angka 2 adalah tidak setuju.
angka 3 adalah setuju, angka 4 adalah sangat setuju. Nah, ini berarti minimal kalau kita diminta untuk mendapatkan nilai 3,26 atau bahkan 3,4, berarti otomatis setiap responden minimal harus memberikan respon angka 3 setuju atau bahkan angka 4 sangat setuju. Jadi antara 3 setuju dengan 4 sangat setuju. Jadi jangan sampai ada yang mereka memberikan pilihan misalnya angka 2 sangat tidak setuju atau bahkan angka 1 sangat tidak setuju. Ini akan menjatuhkan sekali. Nah, kemudian apa yang ditanyakan, ini saya sudah kurasi, jadi nanti yang akan ditanyakan di dalam isi survei adalah tentang petugas dan sistem layanan online pada unit kerja Bapak Ibu, apakah sudah memberikan layanan secara optimal, ya. Terus kemudian yang kedua adalah akan ditanya juga Bapak Ibu, apakah layanan diberikan tanpa diskriminasi, ya. Jadi diskriminasi artinya tidak membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan, atau misalnya orang tua atau anak muda, mahasiswa atau dosen, itu yang disebut dengan tanpa diskriminasi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang akan ditanyakan adalah apakah layanan pada unit kerja Bapak Ibu sudah sesuai prosedur dan tanpa kecurangan. Nah, ini berarti otomatis Bapak Ibu harus mempersiapkan SOP Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah informasi atas persyaratan layanan telah dipublikasikan? Oleh karena itu kami mendorong, kami dari Ditjen Dikti mendorong agar setiap layanan publik yang ada di tempat Bapak Ibu sudah memiliki kanal-kanal atau platform informasi, baik media sosial, ataupunkah laman, ataukah bentuk offline lain Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya yang akan ditanya adalah, apakah prosedur dan alur layanan mudah diikuti dan dipahami? Nah, ini tentu saja juga kalau memang Bapak Ibu sudah mengembangkan apa yang disebut dengan layanan publik misalnya di dalam gadget, itu harus user friendly, ya, gampang diakses. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang akan ditanyakan kepada responden adalah waktu penyelesaian layanan Bapak Ibu, ya, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi nanti akan ditanya kembali apakah sangat setuju, setuju atau tidak setuju, seperti itu. Jadi selalu di 4 opsi tadi. Nah, kemudian unit kerja juga akan ditanyakan juga tentang sistem layanan online yang mudah diakses, dan kemudian hal-hal lainnya adalah berkaitan dengan harapan dari pengguna layanan Bapak Ibu. Jadi misalnya pertanyaan adalah, apakah seluruh layanan unit kerja sudah sesuai dengan harapan dan tidak memerlukan perbaikan? Berarti ini butuh jawaban 2, ya. Jadi antara iya dengan tidak. Nah, kemudian itu adalah tentang beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul di dalam survei persepsi layanan. Nah, kemudian satu lagi adalah survei persepsi anti korupsi, sama nanti pilihannya adalah sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, kemudian beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah apakah di dalam survei ini yang dilaksanakan adanya arahan dalam memberikan jawaban. Nah, ini Bapak Ibu harus hati-hati ketika melakukan intimasi, jangan sampai juga terkesan bahwa kita mengintervensi mereka untuk memberikan survei Bapak Ibu. Jadi ini harus hati-hati juga Bapak Ibu, terutama untuk para responden eksternal. Nah, kemudian pertanyaan yang mungkin akan disampaikan juga adalah apakah tidak ada praktik kecurangan dalam layanan yang diberikan oleh unit kerja Bapak Ibu. Kemudian yang akan ditanyakan kembali, apakah tidak ada permintaan atau penerimaan imbalan di luar ketentuan atas layanan? Kemudian apakah tidak ada pungutan liar atas layanan yang diberikan? Dan kemudian apakah tidak ada praktik percaloan atas layanan yang diberikan? Dan pertanyaan yang lanjutan adalah, apakah biaya layanan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh unit kerja? Apakah tidak ada penawaran apapun dalam rangka memperoleh layanan, dan kemudian apakah tidak ada permintaan komisi dalam pengurusan layanan. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang paling penting pertanyaan berikutnya adalah tidak ada praktek KKN dalam pengurusan layanan. Jadi nanti ditanya apakah mereka sangat tidak setuju, apakah sangat setuju. Terus yang tidak kalah penting sebagai penutup di dalam pertanyaan adalah, apakah unit kerja Bapak Ibu memiliki media dan informasi anti korupsi? Ini tentu saja Bapak Ibu harus mulai dari sekarang Bapak Ibu bisa
menyampaikan di dalam kanal-kanal baik media sosial, baik di laman atau website, bahwa tempat Bapak Ibu memiliki kanal-kanal untuk penyampaian informasi anti korupsi. Demikian Pak Ali yang bisa saya sampaikan, saya akan tetap standby untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat. Ibu Dina, ada yang mau ditambahkan Ibu? Cukup dulu sementara Pak Ali. Oke, siap. Baik, Pak Maralus, Pak Iswara, Pak Ferdi, Pak Yayat, dan Ibu Dina, mohon izin. Ini di kolom chat sudah banyak yang bertanya. Ini dari UGM, Ibu Nia. Izin Ibu Nia. Ibu Kurnia. Iya. Ya, Ibu bisa langsung bertanya, Ibu. Pertanyaan Ibu yang kedua ini menarik nih, yang tentang intimasi. Silakan Ibu. Iya, ya itu tadi, mohon maaf, mohon izin menyampaikan pertanyaan. Saya Nia dari UGM. Terkait dengan, nah kemarin itu kami sudah menyampaikan dan sudah kita blasting dan lewat jejaring dosen, karyawan, dan mahasiswa, dan mitra. Cuma kan ini kan berarti apa adanya gitu nilai dari kami. Nah, makanya kami di awal tadi juga bertanya kalau kami bisa punya data, nilainya seperti apa, sehingga misalnya masih memungkinkan ya kami akan membuat forum-forum untuk edukasi, mungkin kalian nyebutnya bukan intimasi, tapi sehingga kita betul-betul mendapatkan feedback dari mereka, karena kita minta lacak ya, yang sudah mengisi siapa itu. Jadi misalnya memang nanti ada temuan bahwa ada pungli atau apapun itu, kami berharap nanti bisa menjangkau yang bersangkutan dan kami bisa dapat memperbaikinya. Nah, apakah kalau seperti itu boleh gitu, maksudnya kita menemukan tapi kemudian kita ada tapi kita memproses itu segera gitu. Jadi apakah itu bisa membantu, karena kami tidak bisa intimasi, karena misal mahasiswa kami ada 7.000 dosen dan tadi ada 700. Nah, itu bagaimana caranya mungkin triknya untuk misalnya melakukan edukasi atau tadi disebut intimasi itu sehingga tidak mengesankan kita mempengaruhi. Nah, kalau bayangan kami itu jadi justru kami mengklarifikasi gitu ya, bertanya, tapi apakah itu sudah betul atau mungkin ada tips lain. Matur nuwun. Terima kasih Ibu Kurnia, Ibu Nia. Pak Maralus, Pak Iswara. Iya. Pak Ali. Siap Bapak. Oh iya, Pak Alizar. Ya, silakan Bapak. Dari UNP, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Selamat pagi semuanya. Ini sedikit aja pertanyaannya Pak Ali. Iya Pak. Mungkin ke narasumber gitu ya. Kita sudah coba juga masuk di linknya survei itu. Di sana pada bagian utama itu ada pilihan, misalnya ada sekretariat jenderal, ada dirjen dan lain-lain gitu ya. Kalau seandainya dia mahasiswa, terus bagian mana dia memilih itu gitu. Jadi ini menjadi pertanyaan juga bagi kita di sini gitu. Mohon penjelasannya Pak Ali. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak, ini karena pertanyaannya teknis-teknis, jadi mungkin kita batasi dulu Bapak Ibu ya. Pertama dari Bu Kurnia dari UGM, kemudian dari Pak Alizar dari UNP FMIPA, Pak Maralus, Pak Iswara, Pak Ferdi, dan Pak Yayat, mohon izin, ini pertanyaan pertama dari Bu Kurnia, yaitu mengenai update kalau seandainya PTN atau LLT sudah mengirimkan responden, itu bagaimana mengetahuinya, apakah jumlahnya sudah sesuai belum dengan kriterianya, kemudian bagaimana juga dengan nilainya. Dan pertanyaan dari Bu Kurnia ini yang menarik juga nih. Bu Kurnia kan tadi kita semua mendengar bahwa kita perlu reformasi birokrasi dan zona integritas gitu ya. Ternyata di dalam Baik, tadi kita mendapatkan arahan bahwa untuk melakukan survei ini kita perlu melakukan intimasi. Nah, kalau Bu Kurnia bilangnya ini edukasi, bagaimana kita bisa melakukan intimasi tanpa mempengaruhi pelaksanaan survei ini. Pak Maralus, kemudian dari Pak Alizar ini juga teknis. Kalau pertama kali kita masuk ini Bapak Ibu narasumber, menu pertama itu adalah kalau kita buka linknya itu yang muncul itu adalah nama-nama unit eselon 1 di kementerian. Nah ini kita milihnya bagaimana. Pak Maralus, Pak Iswara, Pak Ferdi, dan Pak Yayat, Bu Dina mohon untuk bisa memberikan arahan. Ya Pak Ali, mohon ya. maaf ini kelihatannya sinyalnya saya kurang bagus. Oh baik. Ya teman-teman aja dulu yang lain. Oh baik Pak Maralus. Pak Iswara izin Pak. Pak Iswara. Pak Ferdi.
Oke, Pak Ali. Iya. Makasih. Saya izin nggak ngidupkan video ya nih. Kalau Ya, ngidupkan baik, Pak. video jadi tidak bagus. Iya, Pak. Saya mungkin jawab yang pertanyaan Pak Aliza dulu ya, yang kedua tadi. Iya. Yang terkait tadi pemilihan unit utama. Jadi nanti responden itu dia Jadi memilih. hilang-hilang. Halo, kedengaran Pak Ali? Ya, silakan Pak. Terdengar, Pak. Ya. Iya. Jadi nanti responden itu memilih unit utamanya. Jadi kalau Bapak di PTN atau di LLDT, Bapak dan Ibu itu berada di bawah unit utama Direktur Jenderal. Ya, silakan Pak Ferdi. Siap, Pak Is. Ya, siap. Di bawah unit utama Ditjen Pendidikan Tinggi. Jadi yang dipilih itu Bapak Ibu. Karena nanti pilihan itu akan keluar secara otomatis perguruan tinggi atau nama LLDT Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pilih yang lain Ditjen Vokasi itu yang keluar tuh daftar nama vokasi yang diusulkan. Itu ya, sudah jelas yang untuk unit utamanya. Kemudian yang untuk Ibu Nia ya. Iya. Ibu Nia. Ini sebenarnya saya juga ingin menyampaikan update terbaru nih Pak Ali, tanggal 22. Saya juga baru mendapatkan data. Ini juga mungkin bisa buat gambaran Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa share screen ini ya. Izin kalau boleh saya bacain aja gimana? Pak Ferdi kalau bisa kirim ke WA ke kami Pak, biar kami yang share screen Pak. Oke. Nah, saya kirim sekarang atau nanti? Sekarang Bapak ke Mas Alex Pak. Sekarang saya kirim ke Alex ya. Iya. Izin Pak Ferdi. Oh iya. Saya sudah mendapat datanya dari Mas Teddy. Apa ini Mas Pak? Ini Pak ya datanya Pak ya. Ya betul. Baik. Jadi Bapak Ibu dari seluruh 61 PTN LLDT yang sudah diusulkan, baru beberapa PTN dan LLDT yang sudah respondennya lebih di atas 100. Mungkin yang paling bawah Pak Mas Alek, ada yang di warna biru ini ya. Untuk Setdijen Dikti sudah 103 responden yang mengisi sampai dengan hari ini tanggal 22 dengan nilai indeks persepsi pelayanan publik itu 3,36 dan indeks persepsi anti korupsi itu 3,35. Jadi kalau melihat hasil ini Setdijen Dikti masih belum memenuhi syarat untuk indeks persepsi anti korupsi. Jadi mungkin nanti bisa ditambah Pak Ali untuk jumlah respondennya. Halo? Siap Pak Ferdi. Masih kedengaran ya? Masih kedengaran Pak. Ya, jadi bisa ditambah nanti jumlah respondennya sehingga nanti bisa mendapatkan indeks persepsi anti korupsi di atas 3,6. Begitu juga ada Unsika dan lain sebagainya ini ya. Kalau melihat dari yang di warna biru ini, dari responden yang sudah di atas jumlah responden di atas 100, itu tertinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada, itu 796 responden. Ini luar biasa, kami apresiasi kepada UGM dengan jumlah responden 796 dan indeks persepsi pelayanan publik 3,63. Ini juga sudah di atas ambang batas yang nilainya 3,2. Kemudian untuk indeks persepsi anti korupsi juga sudah 3,76. Ini juga sudah di atas batas. Namun demikian diharapkan UGM tetap bisa melihara ya, merawat responden ini sampai dengan nanti pada saat dilakukan survei oleh Menpan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang nilainya nanti masih di bawah nilai indeks, khususnya di indeks persepsi anti korupsi, itu bisa menambah jumlah responden. Ya, jumlah responden dan tetap melakukan edukasi tadi seperti betul kata Ibu Kurnia, bisa melakukan edukasi kepada responden atau mungkin pada web layanan Bapak Ibu, kemudian melakukan promosi tentang keberhasilan anti korupsi di PTN atau LLDT Bapak Ibu, sehingga responden sudah dapat menerima informasi yang baik gitu ya atas pembangunan zona integritas khususnya dalam rangka budaya anti korupsi. Dari data survei ini masih banyak PTN yang ternyata jumlah responden sangat rendah Bapak Ibu. Ya, tadi seperti di atas masih ada hanya 1 responden yang baru mengisi. Nah, ini masih ada waktu, silakan Bapak Ibu lebih menggiatkan ya, mendorong para responden untuk mengisi kuesioner survei yang diberikan, dan itu diharapkan memang survei yang diberikan juga jawaban yang diberikan juga bisa memenuhi kriteria. Mungkin itu Pak Ali. Baik, Pak Ferdi, terima kasih banyak. Ini memang untuk beberapa PTN LLDT yang jumlah responnya sedikit, Pak, karena memang masih banyak yang bingung ini, Pak. Tapi dengan adanya kegiatan ini kita jadi mendapatkan update, Pak Ferdi. Dengan demikian kita jadi menjadi tahu mengenai metode pelaksanaannya.
Terima kasih Pak Ferdi. Pak Iswara, izin Pak untuk bisa memberikan arahan Pak tentang dua pertanyaan tadi dari UGM dan juga dari UNP. Pak Ferdi, izin masih mute Pak. Pak Iswara atau saya Pak Ali? Oh sorry, Pak Iswara, mohon maaf. Pak Iswara izin masih mute Pak. Pak Iswara. Bapak Hiswara? Kayaknya Pak Ali itu. Iya, sebentar di perjalanan ini suka mati-mati aja. Halo, udah jelas belum Pak Ali? Putus-putus Pak Hiswara? Halo? Oh, halo, belum. iya. Terdengar Pak Hiswara? Halo? Pak Hiswara? Oh, masih. Iya, emang di Pak Ali, di perjalanan. Oh, baik. Masih ya. Pak Ali, saya dari UPI, Pak Ali, Pak Wawan. Oh ya Pak Wawan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ali. Mohon maaf, ini ternyata UPI masih baru 44 ya. Mungkin yang tadi bisa di-share Pak Ali ya ke kami gitu ya, tertanggal berapa. Ya. Kemudian mungkin. Halo Pak Ali. Ya. Halo Pak, iya mohon maaf Pak Iswara, ada pertanyaan dulu ya. Bapak. Mohon maaf. Iya silakan. Iya. Ya. Silakan. Yang tadi mungkin kami bisa di-share semua mungkin ya perlu ya yang tadi. Siap. Kemudian upaya kami itu kan boleh ya mengingatkan lagi kan lewat itunya kan gitu ya Pak Ali ya. Boleh ya mengingatkan lagi. Mungkin itu aja Pak Ali. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, hasil tabel sementara yang tadi Pak Ferdi sudah paparkan akan kami segera share Ibu dan Bapak supaya nanti Ibu Bapak bisa gunakan sebagai rujukan kembali. Pak Iswara? Iya, ini saya di perjalanan Pak Ali suka hilang-hilang ini. Sekarang sudah oke nih Pak. Oke, ya. Jadi sebenarnya istilah intimasi itu kan sebenarnya istilah yang disampaikan oleh Menpan RB ya, di mana intimasi itu kan memposisikan para pihak itu dalam setara sehingga dibangunlah hubungan yang saling mengenal dan saling membutuhkan sehingga satu sama lain bisa saling memberikan dukungan dalam persoalan survei ini. Itulah yang kemudian diistilahkan oleh Menpan itu intimasi. Tapi bahwa intimasi itu perlu dilakukan dengan edukasi, dengan apapun ya silakan saja. Yang penting target kita adalah mengenai jumlah responden. Tadi alhamdulillah UGM sudah melebihi target luar biasa. Kemudian juga tentang indeks persepsinya juga udah mencapai target. Itu yang harusnya didorong kepada PTN-PTN lain atau LLDikti lain untuk bisa mencapai jumlah dan persepsi responden yang mungkin bisa dicapai seperti yang di UGM tadi Pak Ali. Mungkin itu yang penting kita coba mencapai target-target di jumlah maupun persepsi di dalam survei ini. Kalau pertanyaan yang dari Pak Ali dari UNP tadi sudah terjawab oleh Pak Ferdi, jadi mengisi mungkin yang di Dijen Dikti ya, karena ini UPT dari Dijen Dikti. Nah ini yang mungkin perlu kita targetkan di tahap-tahap awal ini. Masih sampai tanggal 2 ini kita mudah-mudahan ini bisa kita capai. Karena begini Pak Ali, kita menetapkan target 70% dari yang kita usulkan itu harus menjadi Satkerjet IWBK. Sehingga kami PPI, tim penilai internal ini akan sangat ketat meloloskan dari PTN atau LDikti untuk bisa diteruskan ke PTN, ke TPN, tim penilai nasional. Karena khawatir kalau kita tidak lolos kayak kemarin, capaiannya nol kan target kita tidak tercapai. Kita telah menetapkan targetnya itu 70%, sehingga tim penilai internal akan sangat selektif melakukan seleksi untuk bisa mengusulkan ke Menpan RB di tim penilai nasional. Mungkin itu tambahan saya Pak Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iswara. Pak Yayat, izin Pak Yayat. Pak Yayat. Ya, siap Pak Yayat, Pak Ali. ini pertanyaan tentang intimasi atau edukasi ini nih Pak. Ini bisa memberikan arahan Pak. Ya, jadi saran Pak Yayat. Mohon maaf ada gangguan motor lewat. Ya, jadi begini Bapak Ibu, yang disebut dengan intimasi itu adalah kita melakukan kontak ya, komunikasi ya, mungkin melalui Japri dengan para responden yang sebetulnya sudah merasa puas dengan layanan kita.
Ini nggak apa-apa. Jadi misalnya kalau untuk di Setdijen Dikti, misalnya orang yang sudah mendapatkan layanan melalui ULT atau misalnya melalui PD Dikti, itu kita hubungi. Nah, misalnya mereka adalah dosen atau mahasiswa, itu nggak apa-apa. Jadi orang-orang yang kita hubungi adalah bisa jadi orang yang sudah kenal dengan kita dan merasa puas dengan layanan kita. Ini akan sedikit bermasalah ketika misalnya survei kita lempar ke orang yang nggak tahu sama sekali tentang layanan kita. Makanya tadi saya sudah bisa membaca ini kenapa misalnya survei yang sudah dilakukan oleh Setdijen Dikti memiliki indeks persepsi korupsi, mohon maaf ya, masih di bawah dari yang kita harapkan, yang kita targetkan itu sekitar 3,3, padahal seharusnya kan bisa sampai 3,6 ya. Berarti kalau misalnya seperti itu berarti ini rata-rata orang bisa saja mengisi antara pilihan di angka 2, 3 dan 4. Karena logikanya kalau misalnya semua orang mengisi angka 4, ini kan berarti kan pasti nilainya sangat setuju, berarti misalnya 4, berarti ini jelas ya, angka 4. Nah, namun demikian kan tidak mungkin juga kalau misalnya semua layanan kita tuh tidak memiliki kekurangan, pastilah. Setiap layanan akan memiliki kekurangan. Jadi mungkin dalam kesimpulan saya Pak Ali, jadi yang disebut dengan intimasi adalah, saya ulang kembali, kita bisa melakukan komunikasi secara japri dengan orang misalnya Bapak Ibu atau misalnya kita sebut namanya, mohon maaf Bapak Ibu minta tolong, ini ada survei menindaklanjuti dari layanan publik yang sudah Bapak terima. Ini akan lebih aman ketimbang kita lempar misalnya di grup yang belum tentu grup itu kenal semua dengan kita. Itu paling yang disebut dengan intimasi. Dan saya juga sepakat dengan yang tadi sudah disampaikan oleh teman dari PTN tentang edukasi. Ini boleh juga, jadi kita bisa gunakan istilah mau edukasi, mau intimasi, ataupun mungkin istilah merangkul ya, merangkul. Jadi merangkul bukan berarti artinya kita mempengaruhi, tidak Bapak Ibu. Namun demikian saya belajar dari tahun kemarin, ternyata rata-rata orang yang pernah mendapatkan layanan dan mereka merasa puas, itu rata-rata mereka memberikan penilaian atau persepsi yang bagus Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Yayat. Ibu dan Bapak, ini pertanyaan dari LT Wilayah 4, Ibu Hevi. Ibu Hevi, izin Ibu. Pak, terima kasih. Iya, silakan Ibu Hevi. Baik Pak, yang saya tangkap itu 100 responden ya Pak ya, yang dari Dikti yang untuk itu 100 itu mungkin bisa untuk mengantisipasi yang kata Pak tadi ya, kalau tidak ada yang isi sekitar 20-30%. Nah untuk persentase itu ada proporsinya nggak Pak? Misalnya mahasiswa 50%, berarti 50 orang mahasiswa, 20 orang alumni atau apa, mungkin mohon pencerahannya Pak. Terima kasih karena kami akan melakukan surveinya rencananya Senin depan, kita akan buat briefing dulu kepada calon responden ini agar tercapai gitu Pak. Kota 3,6 skor itu bisa ini. Jadi kita perlu menjelaskan dulu tentang survei ini sebelumnya. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Ibu. Pak Maralus, Pak Hiswara, Pak Ferdi, Pak Yayat, ini apakah ada komposisinya Ibu dan Bapak-Bapak? Izin Pak Ali saya jawab untuk yang ini. Silakan Pak Yayat. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan Mbak Hevi, silakan petakan dulu atau inventarisasi berapa kelompok dari responden kita ya. Jadi misalnya kalau ada 4 kelompok, berarti silakan dibagi misalnya 25% mahasiswa, 25% alumni, kemudian 25% dosen dan masyarakat umum. Nah, namun demikian sebetulnya kalau yang disampaikan oleh Kemenpan RB memang tidak ada target harus berapa persen. Nah, namun demikian alangkah lebih bagus jika responden di sini mencakup dari dari pengelompokan sebagai pengguna layanan. Jadi saya sepakat kalau memang 4 berarti ya kita baginya 25-25 seperti itu Mbak Hevi. Terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Ferdi, Pak Hiswara, Pak Yayat, Pak Hiswara. Ini kalau seandainya jumlahnya masih di bawah syarat, berarti tinggal tambah responden lagi ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Pak Ferdi. Baik Pak Ferdi, Pak Ali. Ya silakan Pak Hiswara. Ya tadi sebenarnya target kita sih ingin mencapai 150 ya di dalam pedoman yang kita susun untuk penilaian tim penilai internal kita 150 karena memang minimalnya kan 100. Nanti dari 100 itu 30 kan diminta oleh
responden yang teridentifikasi itu. Nah, itu yang kita harapkan bisa dicapai. Karena belum tentu persepsi responden yang kita akan minta persepsinya itu positif semua kan, dan itulah yang perlu kita rawat. Itu satu hal. Terkait dengan proporsi tadi, memang hati-hati juga. Yang penting kan keterwakilan, kata Pak Yayat, 4 kelompok, oke, ada keterwakilan. Tapi apakah itu harus ketat 25%, 25%? Tentu kita harus mencermati dari aspek respon mereka juga. Kalau memang respon dari alumni oke, dari dosen oke. Tapi kalau masyarakat luas, kalau itu memang tidak bisa kita lakukan intimasi atau tidak kita lakukan edukasi, ya mungkin itu yang penting keterwakilannya dari masyarakat umum itu katakanlah bisa 5%, 10%. Jadi strategi kita memilih responden itu adalah dalam rangka mencapai tujuan kita, bagaimana jumlah responden itu tercapai, lalu persepsi mereka itu memang mendukung atas tujuan kita, yaitu tentang indeks persepsi anti korupsinya maupun indeks persepsi pelayanan publiknya. Mungkin itu Pak Ali, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Ferdi, Pak Iswara, dan Pak Maralus, ini pertanyaan teknis sekali dari Ibu Siti Munifah. Ibu Siti Munifah, silakan Ibu. Oh, kita pernah sini. Ibu Siti Munifah. Ya, Pak. Ya, Ibu, silakan Ibu. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf, kami dari Universitas Tadulako, untuk yang beberapa waktu lalu kan ada diberikan link, Pak. Kemudian kami sudah berikan ke responden seperti yang Bapak sampaikan, kalau untuk Persia Sarjana ini kan Pak terdiri atas 8 studi. Jadi memang kami sudah persiapkan sesuai dengan Bapak arahkan bahwa yang diberikan adalah yang sudah pernah merasakan layanan yang ada di Persia Sarjana seperti itu. Nah, kami sudah berikan Pak itu sampai 100 responden karena kami minta setiap responden yang kami tuju itu Pak, kami minta untuk bukti screenshot-nya dua survei tersebut seperti itu. Nah, tetapi yang kami lihat data sebelumnya ini Pak masih kurang yang 6 dengan 3, sekian ya Pak ya. Arahannya Pak seperti itu supaya kami bisa perbaiki kembali. Terima kasih. Baik, Pak Maralus, Pak Iswara, dan Pak Ferdi. Ini Izin Pak Ali. Izin Pak Ali. Oh iya, maaf Bu, ini mau nyambung dulu ya Bu. Ini dari sama kondisinya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Oh sama ya, oke baik. Barusan, kalau menurut data kami ini sudah 98 ya. Oh baik. Jadi tapi di data ini tidak sesuai dengan jumlahnya ya Bu ya? Iya gitu. Sepertinya itu. Apakah memang kami yang salah atau kami perlu dituntun dari awal ada teman-teman kami yang salah karena kami informasikan salah atau bagaimana Pak? Baik, Pak Ferdi, Pak Maralus, Pak Iswara, ini dari Tadulako dan juga Unimed. Ya. Datanya ini ya, antara yang, ya silakan. Baik Pak Ali, mungkin langsung Pak Ali ya. Ya, Pak Ali, langsung. Jadi memang untuk survei periode pertama yang tadi 16 awal itu, memang nampaknya ada perubahan linknya yang kita berikan ya. Sehingga nanti Bapak Ibu menggunakan link yang terbaru yang baru diedarkan. Dulu kita waktu pertama kali yang survei pertama itu kan menggunakan link yang berbeda. Nah sekarang ada perubahan karena sudah kita perbaiki instrumen dari surveinya, dan itu yang terbaru Bu ya, yang kemarin tanggal 16 kalau nggak salah baru dirilis oleh kita. Menggunakan yang itu Bu, dari Tadulako maupun Unimed, kan ini Unimed dan Tadulako itu adalah yang frekuensi pertama kita nilai ya, yang sekaligus frekuensi pertama yang melakukan survei. Nah oleh karena itu diperbaiki saja mengacu sehingga angka yang kita harapkan 100 sampai 150 itu bisa. Oh iya. Ya, baik. Ini mungkin hal yang sama juga terjadi dengan data Unila. itu data. Ya, coba mungkin Pak Ferdi juga bisa komentari karena kita mohon maaf. Jadi data yang terekam di sana adalah tanggal 16 ke atas. Dari survei yang dulu kita minta hasil pertama yang 16 PTN yang kita kunjungi itu nampak Putus sepertinya Pak Iswara. Ya. Iya. Pak Ferdi, izin Pak Ferdi. Baik Pak Ali. Iya. Ini perbedaan ini Pak, link surveinya Bapak. Ini juga Ibu Novita di kolom chat juga bertanya Pak. Ini benar Unila itu hanya baru 1? Ya, mungkin saya jawab yang tadi ya, yang silakan, Pak sudah Ferdi. di tahap pertama. Ya. Baik, begini Bapak Ibu. Jadi link survei yang
kami share pertama itu ada perubahan. Jadi Bapak Ibu sekarang meminta kembali kepada responden yang kemarin. Memang dalam catatan kami, Unimed dan Unit Tadulako sudah mengirimkan hasil survei lebih dari 100 responden. Namun karena itu linknya masuk ke dalam data pengolahan yang lama, sehingga tidak bisa diintegrasikan ke link survei yang baru. Jadi mohon kepada Bapak Ibu mengulang kembali surveinya menggunakan link yang terbaru Bapak Ibu. Yang dikirimkan sesuai dengan surat Bu Irjen. Waduh. Boleh minta nama-nama? Bagaimana ya Pak? Kita kan nggak tahu lagi mana yang masuk 71, mana yang masuk 100 sekian itu gitu. Boleh nggak Pak? Daftar nama yang masuk ke 71 itu yang mana, yang masuk ke 100 itu ya, supaya kita bisa menghubungi ya Bu Siti ya. Artinya sisa satu itu bisa kita hubungi lagi gitu. Jangan yang 100 sekian itu kami hubungi semua, kan jadi repot jadinya Pak. Oke, baik, nanti kami coba pilah ya Bu ya. Nanti saya kirimkan ke Pali. Ya, Silakan nanti berhubungan artinya dengan memang Pali. ini yang masuk 71, ini yang masuk sisanya atau bagaimana lah. Pokoknya kami bisa menghubungi siapa itu orangnya yang belum memasukkan, yang menurut catatan kami beda dengan catatan yang di sana gitu. Baik, Kami Bu. mengharapkan sekali nih bantuan kawan-kawan lah. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Sangat Pak. setuju Ibu. Iya. Ya, terima Tapi kasih. mungkin begini Bu. Ya. Ya, mungkin begini, mengulang tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yayat gitu ya. Jadi sebaiknya memang Ibu identifikasi. Jadi orang-orang yang dikirim survei itu, Ibu sudah tahu dulu. Gitu ya, jangan dikirim secara acak. Ya, kalau dikirim secara acak, khawatirnya nanti jawaban yang diberikan itu karena merasa tidak kenal dengan satker kita, mereka pun mengisi ya sekenanya aja. Gitu ya. Tapi nanti nggak apa-apa, nanti kami kirimkan datanya, silakan saja kalau ingin mau dihubungi kembali orang-orang tersebut, tapi memang data itu belum kami olah, hanya baru nama-nama saja yang masuk. Berarti Pak, maaf, halo? Ya, silakan Bu. Pak, berarti untuk terakhirnya Pak ini dibatasi sampai tanggal berapa Pak? 12 Juli ya? Jadi gini Bu, menurut berdasarkan surat tersebut, survei itu akan dilakukan tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli itu juga bertepatan dengan akhir verifikasi kami. Tapi kemudian diberikan jangka waktu kembali tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 untuk perbaikan. Dan kami tunggu perbaikannya itu bersamaan dengan hasil survei nanti perbaikannya di tanggal 9 atau 10 Juli paling lambat. Pak Ferdi, tolong di-share link yang terbaru dari survei itu Pak Ferdi, supaya jangan salah-salah lagi kita gitu. Oh iya Pak, mungkin surat dari Bu Irjen sudah sampai belum Pak? Mohon izin Ibu dan Bapak, kami sudah pernah berkirim di grup. Nanti akan kami repost lagi di grup tentang survei surat dari Ibu Irjen dan juga linknya. Nah, dan ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan. Ini ada yang bertanya. Coba saya cari dulu ini sudah sampai Pak Ferdi, sudah ada itu suratnya. Oke, Pak Wid. Iya, sekaligus juga mau ini ada yang bertanya. Pak Ferdi dari UI, Ibu Dekan FKM, ini bertanya, mohon izin Ibu Dekan, Ibu Sabarina. Siap, Pak. Ya, Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin bertanya, ini kami di sini di data itu tercatat ada 10 responden. Namun demikian kami sebetulnya belum men-share link tersebut karena ini sedang kami pilah calon respondennya begitu Bapak. Jadi mohon apa yang terjadi dengan 10 orang ini dari mana begitu. Karena kami belum share sama sekali begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dekan. Pak Ferdi izin Pak. Oke, baik Pak Ali. Terima kasih Ibu Dekan. Nanti kami akan lihat kembali Bu ya. Kalau memang ini belum pernah di-share, ada kemungkinan responden yang mengisinya itu salah memilih unit kerjanya. Karena misalnya pada saat dia memilih unit utama di Dijen Pendidikan Tinggi, kemudian akan keluar nama-nama perguruan tingginya. Nah, jangan-jangan responden ini yang diisi bukan perguruan tinggi Bapak Ibu, tapi perguruan tinggi misalnya dia sekarang saat ini sedang bersekolah di UI misalnya, atau padahal dia adalah responden
dari universitas yang lain, Bu. Misalnya dari Makassar, responden Makassar, tapi dia sedang bersekolah di UI karena alumni gitu ya. Kemudian dia mengisi UI. Ini ada kemungkinan juga terjadi seperti itu, Bu. Iya, iya. Tapi jadi apa namanya bisa mempengaruhi nilai ya, Pak ya. Ini karena Betul, Bu. kami sama sekali belum men-share link ini, Pak. Oke, kalau gitu gini, Bu. Yang Ibu sampaikan hari ini akan kami nolkan dulu semua ya. Ya, untuk baik. UI ya. Terima kasih. Terima kasih Oke. banyak, Bapak. Baik, terima kasih. Pak Ali, Ya, berarti untuk yang dinolkan UI dan UNIP nih Pak Ferdi ya, karena UNIP UI juga. dan UNIP. Iya. Pak Ali, Baik, Pak Ali. saya Holina dari USU. ITB juga Pak Ali mungkin Pak Ali. masih belum kita share. Iya, Pak baik, Ali. baik. Iya. Pak Ali, Iya, USU baik. juga, Iya, Pak, USU. Ibu Kholina, USU iya. Mohon Pak Ali nanti didata saja yang Siap, posisi siap. hari ini masih belum pernah men-share, nanti akan kami nolkan ya gitu ya. Baik. Ibu dan Bapak, hasil ini akan kami share di grup. Nanti mohon Ibu Bapak verifikasi kembali. Nanti di grup kembali Ibu Bapak mohon sampaikan kepada kami mana saja yang perlu kami nolkan, yang akan dinolkan oleh Pak Ferdi nanti. Termasuk tadi Ibu dari Pak. Ibu Kholina. Ya, silakan Izin Pak dari ULM Pak. OLM, oke baik, silakan Oke. Bapak. Terima kasih Pak Ali Akbar. Jadi kami di ULM itu sudah melakukan pengisian form survei itu tapi yang link lama Pak, dan kami sudah melakukan intimisasi untuk 150 responden berdasarkan kelompok respondennya seperti tadi yang disampaikan dari Itjen. Sebelum tim Itjen melakukan kunjungan yang ke lapangan Pak. Nah, kami sudah melakukan intimisasi dan kami sudah melakukan pengelompokan calon responden berdasarkan kelompoknya mahasiswa, dosen, tendik, kemudian mitra kerjasama, pemerintah daerah segala macam. Kami sudah kelompokkan itu dan kami lakukan intimisasi dan sudah dilakukan pengisiannya Pak. Lalu muncul surat untuk pengisian link yang baru Pak. Nah, kemungkinan ini yang 189 ini pengisian dari data link yang baru dan itu tidak sempat kami lakukan intimisasi. Jadi yang kami minta untuk mengisi itu cuman mahasiswa. Makanya kemungkinan nilainya itu masih di bawah standar. Itu Pak penyebabnya. Nah, pertanyaan saya apakah hasil dari survei form yang lama itu tidak bisa digunakan, Pak? Karena kalau kita minta ulang lagi, Pak, meminta waktu responden ini terutama yang sudah ya ibaratnya rekanan kerjasama kami mitra kerjasama kami di fakultas agak susah kami mengumpulkannya lagi Pak, dan meminta mereka untuk mengisi ulang lagi kayaknya nggak enak gitu loh Pak. Apakah data yang sudah terkumpulkan di form yang lama itu nggak bisa ditarik Pak untuk penilaian di form yang baru? Itu sih Pak. Terima kasih dari Pak kami. Andi. Terima kasih banyak Pak. Pertanyaannya bagus ini Pak Ferdi, Pak Iswara, Bapak Aralus. ULM ini masuk ke dalam kelompok pertama ini Pak. 16 paten pertama yang dilakukan penilaian oleh Itjen. Pak Ini Ali, datanya bisa ditarik. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Witarsa, mohon izin Pak. Kita mau meneruskan dulu ya Pak ya. Pak Ferdi, Pak Iswara, Pak Maralus, mohon izin untuk dari ULM tadi apakah datanya bisa ditarik Pak? Oke Pak Ali, saya jawab aja dulu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak dari ULM. Jadi untuk ULM, ini dari 189 responden, sebenarnya ini sudah di atas standar ini Pak. Untuk IPP-nya 3,59, ini sudah di atas, karena minimalnya harus 3,2. Kemudian untuk IPAK-nya sudah 3,71. 3,71 ini sudah di atas standar juga, karena dia standar 3,6 Pak. Nah tadi terkait dengan responden yang akan ditarik itu tidak bisa Pak. Karena survei yang diberikan pada tahap pertama itu berbeda dengan survei yang diberikan pada tahap kedua pertanyaannya. Ya, jadi tidak bisa dilakukan integrasi data. Ya. Tapi kalau melihat data hasil survei ini Pak, ini sudah memenuhi syarat ini Pak. Tinggal Bapak merawatnya saja, memeliharanya supaya ini tidak berubah pada saat nanti penilaian oleh Menpan. Oke. Tapi untuk kelompok respondennya tidak masalah Pak, karena itu sepemahaman kami 189 itu mayoritas mahasiswa sih Pak. Karena kan kita gerak cepat kemarin tuh setelah dapat link yang baru yang bisa kita konsolidasi kan mahasiswa Pak. Sedangkan kelompok pengguna layanan kita yang lain tidak sempat lagi kita lakukan koordinasi Pak. Nggak masalah Pak. Karena itu sepemahaman kami mayoritas respondennya mahasiswa itu Pak.
Oke, kalau gitu gini aja Pak, saya usulkan ditambah aja lagi Pak. Tapi memang yang sudah ada ini juga diperawat karena nanti data yang sudah masuk ini karena sudah ada nomor telepon dan emailnya itu akan kami berikan ke Menpan. Nah, kalaupun nanti ada tambahan, apakah itu lulusan atau masyarakat silakan. Mudah-mudahan tidak terhadap hasil survei, gitu ya. Kalau kemudian nanti berubah menjadi turun, ini juga tidak tahu nih Pak. Mudah-mudahan tidak ya Pak ya, Bapak bisa melakukan intimasi atau edukasi kembali. Oke. Ya, nanti coba kami konsolidasikan dulu Pak ke dalam Pak. Untuk pertimbangannya apakah ditambah atau silakan, Pak. maintenance ini aja. Terima kasih Baik. Pak Ferdi. Terima kasih Pak Andi. Baik, Pak Witarsa, silakan Pak Witarsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan kita sukses untuk memperoleh predikat ZI, bahwa hati-hati untuk langsung mendelete responden yang sudah mengisi. Sebaiknya dikonfirmasi dulu ke fakultasnya, sebab ketika itu sudah di-delete, maka responden itu tidak bisa mengisi ulang, sebab akan tertera Anda sudah mengisi. Nah, jadi harus hati-hati. Jangan sampai responden ini yang di-delete kemudian kecewa, nanti memberikan jawaban yang lain gitu. Nah, ini yang sebaiknya diinfokan. Betul kata Pak Ferdi, tidak bisa itu ditarik data itu karena sudah masuk. Apalagi link ini biasanya sangat luar biasa gitu ya. Jadi saran Pak Ferdi tadi sudah sangat bagus sekali. Nah, yang penting tadi Pak Ferdi sudah menyampaikan, dibuat aja misalnya list responden, 1 mahasiswa, 2 dosen, 3 alumni. Nah, itu mesti dirawat karena inilah yang nanti akan disurvei oleh Menpan untuk ditelepon gitu. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, memang kita ini pengalaman kita tahun lalu yang sudah kita berbagi pengalaman saja. Nah, responden-responden ini harus benar-benar kita tahu respondennya itu siapa. Makanya data yang tadi Pak Ferdi bicarakan untuk dibuat list, itu sebaiknya itu dilakukan. Demikian Pak Ali, terima kasih. Terima kasih, baik. Kemudian untuk dari LL Dikti ini Pak Munawir, izin Pak Munawir, LL Dikti wilayah 9. Pak Munawir. Baik. Ini ada usul Pak Ferdi, Pak Iswara, dan Pak Maralus dari Ibu Dekan FKM UI. Ini supaya tidak ada responden yang salah kamar nih, apakah dapat dibuatkan password untuk tiap institusi, Pak? Maksudnya password dari linknya Pak Ali atau gimana? Iya, Ibu Dekan, Ibu Sabarina. Iya, silakan terima Ibu. kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Ya, yang mungkin dapat dibuatkan password untuk tiap institusi, untuk tiap linknya gitu Pak. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kemungkinan sudah terisinya 10 itu karena salah kamar, itu dapat dihindari Bapak. Jadi kami share linknya dengan password yang khusus untuk masuk di kamar institusi kami, begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dekan. Ini mohon izin, ini linknya sebenarnya dikelola oleh TPI Kementerian. Jadi kami hanya dapat share-nya saja gitu ya. Nah, pengolahan datanya di sana. Nah, kami pikir ini sudah dilakukan, sudah disebar juga Bu. Jadi mungkin agak kesulitan untuk memberikan password. Tapi mungkin tadi usul juga Bu, kalau memang Ibu nanti untuk menghindari supaya salah terjadi lagi salah kamar, mungkin pada saat Ibu pada waktu menyebarkan survei ini itu juga sudah dilakukan percakapan terlebih dahulu. Jadi juga yang responden yang mengisi juga tidak salah kamar keluar dari UI, Bu. Tapi tadi terkait password, rasanya ini sudah dikelola oleh TPI Kementerian, jadi kami tidak bisa memberikan password, melakukan mempassword gitu ya, mempassword link tersebut untuk salah satu atau satker tertentu. Itu Bu Dekan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Takutnya dari yang bukan UI malahan menilai bukan UI tetapi masuk ke kamar kami, begitu Pak. Kecatatan bahwa dia menilai UI, begitu Pak. Itu yang dikhawatirkan.
Ya, terima kasih. Seperti ini tadi 10 orang itu dari mana kami juga mungkin bertanya-tanya begitu Pak. Terima kasih. Iya Bu, memang itu ya Bu ya, kendala kalau di perguruan tinggi ini kan dikenal luas gitu ya. Pada saat itu responden itu adalah alumni, ternyata alumni itu sekarang sedang sekolah di salah satu perguruan tinggi. Nah, yang dia pikir adalah sekolahnya dia yang sekarang ini, bukan alumninya gitu ya. Itu mungkin menjadi salah kamar. Itu juga analisa kami Bu, prediksi kami terjadinya seperti itu. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak. Berarti Pak Ferdi solusinya kita perbanyak jumlah responden ya Pak ya? Ya, betul. Dan lakukan tadi komunikasi terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan kuesioner. Baik. Supaya juga tidak salah juga responden yang isi. Terima kasih Pak Ferdi. Pak Munawir, LT Wilayah 9, izin Pak. Siap Pak Ali. Silakan Pak Munawir. Ya, terima kasih Pak Ali. Kemarin kami sudah membuat surat edaran dari Pak Kepala ditujukan kepada pengguna layanan kami yang di Sipinter dan di stakeholder untuk mengisi link survei ini Pak. Sebelumnya kami sudah melakukan survei internal Pak, tapi baru khusus untuk kepuasan pelayanan. Dan itu sudah ada sekitar 250 responden yang mengirimkan feedback dan indeksnya cukup baik. Tapi nanti akan kami kirimkan kembali Pak kepada mereka link ini, karena saya lihat ada satu lagi yang kita ukur ya, yaitu persepsi korupsi. Nah ini saya juga agak bingung Pak, kenapa sudah ada 23 input, padahal kami belum menyebarluaskan link ini Pak. Saya khawatir mungkin salah pencet, karena saya lihat memang ada kemungkinan Pak bisa salah pencet ya, karena satu link itu dipakai untuk semua satker. Jadi sistemnya kan menu drop down, bisa khawatir salah pencet sehingga kemudian salah memilih satker. Mungkin kami ingin sharing sedikit Pak Ali. Kami kemarin menggunakan sistem survei yang sifatnya unik Pak. Jadi satu orang itu satu link. Dan kita bisa targeted ya, dan bisa jelas siapa yang kemudian mengirim feedback, itu bisa kita tracking. Dan tidak open seperti ini Pak. Tapi sebenarnya yang ini pun sebenarnya nggak masalah, karena kita meminta verifikasi identitas ya, email dan nomor telepon. Jadi saya rasa masih cukup bisa kita pertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Tapi kalau untuk misalnya untuk next step Pak, kami bisa sharing nanti untuk survei berikutnya sistem yang kami gunakan supaya kemudian lebih tepat sasaran dan kita bisa tracking siapa yang mengisi dan siapa yang belum. Jadi kita nggak mengira-ngira Pak, responden kita siapa yang udah ngisi atau belum kan belum tahu Pak. Jadi itu mungkin masukan dari kami Pak untuk next step. Kami siap untuk bantu teknis survei yang lebih akuntabel. Saya rasa demikian Pak Ali. Ya, Ali, terima kasih Pak Munawir. Ali. Oh iya Pak Alizar, silakan Bapak. Ya. Mungkin saran saja Pak ya, kalau memungkinkan waktunya begitu, tapi kalau tidak bagaimana lagi gitu. Kita kan jumlahnya tidak banyak ini kayaknya Pak ya, kalau perguruan tinggi hanya 61 gitu. Mungkin satu survei itu satu link untuk setiap perguruan tinggi begitu, sehingga pindah-pindah kamar tadi itu sangat antisipasi gitu maksudnya. Mungkin membuatnya kalau tim survei sebentar aja gitu kan. Sehingga nanti kita memang membagikan ke responden kita memang link kita saja gitu. Itu saran Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferdi gimana nih Pak? Kalau ada customized ini Pak, satu unit, satu link. Baik Pak Ali, emang setelah iya betul. Memang ini salah satu mungkin kelemahan gitu ya. Tapi izin Bapak Ibu, kita memang untuk di lingkungan Dijen Pendidikan Tinggi 61. Tapi kalau di tingkat kementerian Bapak Ibu kita ada 100 lebih sebenarnya. Ada 100 lebih dan ini yang mengolah juga tidak banyak tim kami, sehingga itu juga mungkin jadi bahan pertimbangan. Tapi terima kasih atas masukannya Bapak Ibu. Nanti coba kami diskusikan di dalam, di internal gitu ya. Tapi tadi terkait dengan data yang sudah ada yang masuk, kemudian diindikasikan bahwa itu bukan responden dari salah satu dari PTR atau LDT Bapak Ibu, mohon dikonfirmasi segera gitu ya, supaya nanti bisa cepat dinolkan. Kemudian untuk nanti apabila memang link survei itu bisa dipenuhi, akan kami coba. Tapi apabila tidak mungkin dipenuhi, mungkin kita perlu mitigasi. Ya tadi mungkin salah satunya Bapak Ibu bisa menginformasikan terlebih dahulu, mengkomunikasikan kepada responden tersebut. Kemudian nanti juga memang pada saat juga akan dilakukan verifikasi, juga akan ada nomor telepon dan alamat email gitu ya. Dan kalau memang ternyata responden tersebut bukan berasal dari
Satker Bapak Ibu, maka itu yang bersangkutan akan di-drop. Maka itu kami usulkan agar Bapak Ibu bisa memberikan sebanyak-banyaknya data responden. Ya, lebih banyak lebih bagus gitu ya. Kalau bisa di atas 200 atau 300 itu lebih bagus Bapak Ibu. Mungkin itu aja Pak Ali. Baik, Pak Ferdi, Pak Ferdi. Siapa Alisar? Oke, mungkin begini Pak Ferdi ya, kalau yang kita usulkan tadi ini memang tidak bisa, mungkin segera diputuskan tidak bisa. Kalau memang bisa, segera lebih bisa kan lebih tepat kita menggunakannya gitu. Baik Pak. Artinya kita tidak menunggu lama, ini bisa dibuat satu link, satu unit gitu ya. Ya. Sehingga kita menunggu, tapi kalau memang tidak bisa, kita tidak nunggu. Artinya kita guna link yang terbaru hari ini gitu. Terima kasih Pak Ferdi. Baik Pak. Waalaikumsalam. Bisa juga sistem klaster aja untuk perguruan tinggi, khusus perguruan tinggi, jangan dicampur dengan non-dikti gitu, supaya nggak terlalu ribet. Mahasiswa nggak tahu yang mana departemen. Betul Pak. Mahasiswa ribet itu. Ribet Ya, menginformasikan lagi. betul itu Pak, apa yang disampaikan Pak Jainuddin itu. Pusing. Anak-anak pada nanya, mahasiswa pada nanya, dosen aja pada nanya, alumni-alumni kita. Iya. Jadi 61 boleh perguruan tinggi aja semua. Jadi nggak usah lah perguruan tinggi, tapi 61 itu satu klaster aja. Ya. Itu agak lebih bagus juga Pak. Lebih fokus gitu. Iya, karena teman-teman tuh pada nanya, Bu, kami misi yang mana nih Bu? Gitu. Saya aja coba pertama itu masuk begitu. Kok banyak sekali ini kemungkinannya. Iya, betul. Jadi orang yang tidak tahu, apalagi masyarakat yang menjadi ini, yang mana ini? Makanya saya tanya pertama itu tadi Pak. Karena pilihan utama itu udah banyak gitu. Ya Pak, makasih. Baik, luar biasa ini banyak sekali usulannya Pak Ferdi. Bagaimana Pak kalau ada link khusus untuk klaster perguruan tinggi dan LMT ini Pak? Pak Ferdi. Ya, terima kasih Pak Ali, makasih Bapak Ibu masukannya ya, yang luar biasa sekali. Dan kita baru ketahui kelemahannya setelah kita lakukan penjaringan data di sini. Nah itu sekali lagi memang ini, kalau memang ini ditunggu ini kan kami komunikasikan. Dan mungkin hasilnya juga tidak bisa langsung cepat Bapak Ibu ya. Ini mohon saja apakah ini tetap akan ditunggu atau memang tadi Pak Alisar memang kalau memang tidak bisa diputuskan tidak bisa ya diputuskan saja hari ini. Silakan gimana Bapak Ibu? Karena kami pasti butuh waktu Bapak Ibu untuk mengkomunikasikan. Pak Ferdi. Ya. Pak Ferdi, Ya, kalau terlalu libat satu perguruan tinggi mungkin di klaster saja perguruan tinggi satu paket gitu, seperti yang disarankan oleh Bapak yang sebentar ini. Saya lupa nama beliau, sorry Pak. Jadi satu perguruan tinggi satu saja paketnya ya, satu link gitu. Lebih agak satu link ya. Gitu. Ya. Sebentar Bapak Ibu, ini di sini ada Mas Teddy. Mas Teddy, ada Mas Teddy atau Mbak Mia? Pak Teddy, Ibu Mia? Bu Mia? Ya. Ya, Pak Teddy. Ya, kalau untuk terkait ya izin Pak, Bapak Ibu sekalian. Suaranya terdengar ya? Ya, kedengaran Mas. Ya. Jadi kalau untuk misalkan kita bikin baru link untuk di cluster, itu kami harus konfirmasi dulu ke koordinator kami dan juga tim IT kami. Semisalkan itu bisa di kelas, kalau sememikiran saya kalau di cluster sih seharusnya bisa ya, tapi tetap kami dari tim yang survei harus izin dulu karena pastinya ini sudah dalam perhitungan dari koordinator kami sendiri. Izin itu aja dulu Pak. Baik. Ya, terima kasih Mas. Ya, berarti nanti Pak Ferdi dan Pak Teddy nanti akan koordinasi di internal dulu Ibu dan Bapak. Semoga nanti kita bisa mendapatkan jawabannya. Siap. Pak, siap ditunggu Pak Ali. Siap. Oke. Pak. Atau kalau misalnya susah di kolom di tempat di halaman awal langsung aja kalau yang dari perguruan tinggi pilih ini. Supaya misalnya kalau tidak mau merubah formatnya, itu ada keterangan yang perguruan tinggi ini dikti karena yang lain itu tidak tahu apa departemen mana. Oh iya iya. Iya, karena ada riset di atas saya, Pak. Itu solusi. Terima kasih Pak. Ya baik. Terima kasih Pak Zainuddin usulannya Pak, menarik ini. Kemudian Pak Syahroni dari UPI izin Pak. Pertanyaan Bapak. Ya. Silakan Bapak.
Terima kasih Pak Ali. Ini kan tadi kita berbicara ada kesulitan bagaimana kita melihat atau tahu perkembangan berapa jumlah responden yang telah mengisi dan berapa yang belum, kan itu dari responden yang telah kita identifikasi dan kita hubungi, kan begitu ya. Termasuk juga nilainya. Apakah kita bisa nanti dari setiap unit itu mengetahui, oh hari ini kita sudah mencapai sekian orang, hari ini sudah sekian. Ini kita belum diskusi di situ kan. Bagaimana caranya kami tahu tentang itu biar kami bisa mendorong para responden yang masih kurang gitu untuk segera mengisinya. Itu saja Pak Ali. Ya, Terima kasih. berarti ada update-nya gitu ya Pak Syahroni ya? Ya, update-nya langsung muncul begitu. Ya. Ini pertanyaan sama juga dari Prof. Madija dari ITS juga sama ini. Mungkin Prof. Madija, Ibu bisa menambahkan Ibu pertanyaan Ibu? Ibu Madija. Terima kasih kesempatannya Pak Ali. Iya, itu tadi saya juga menanyakan apakah memang kita bisa secara online gitu ya, real time, bahwa oh ini yang sudah mengisi ini aja. Kalau misalkan nilainya jelek mungkin kita bisa menghubungi gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ini Pak, itu yang tadi ditampilkan di tabel itu memang sudah yang mengisi dari versi dari link yang baru ya Pak ya? Itu aja sih mungkin Pak. Sama tadi pertanyaan yang di atasnya saya sudah bertanya, untuk fakultas itu sebetulnya definisi apa internal sama eksternal itu seperti apa? Itu aja mungkin dulu. Matur nuwun Pak. Ya, terima kasih Ibu. Pak Ferdi izin Pak. Yang pertama itu apakah nanti bisa tim Itjen itu mengupdate jumlah responden ya Pak, supaya nanti Ibu Bapak dari PTN dan LDT ini nanti bisa selalu memantau kekurangannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marija dari TS, definisi internal eksternal ini Pak. Pak Ferdi, mohon izin. Baik Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Saroni tadi ya. Untuk update data Bapak Ibu, dalam suratnya Bu Irjen itu sudah ada PIC ya, kontak person. Jadi untuk yang menangani Dikti itu ada 3 orang. Ada Mas Widiasta, kemudian Mbak Mia, dan Pak Mas Teddy. Itu juga ada nomor teleponnya, silakan Bapak Ibu hubungin saja apabila Bapak Ibu ingin update gitu ya. Oke. Saya yakin teman-teman juga akan membantu. Ini Pak Teddy. Betul Pak, betul. Pak Teddy. Ya. Izin Pak Teddy, ini kami kan punya grup RB dan ZI nih Pak untuk PTNLT. Mungkin nanti kami akan memasukkan Pak Teddy, Ibu Mia dan ke grup tersebut Pak. Iya. Supaya nanti saya akan bantu ketika ada update, saya akan sebar langsung hasil update-annya. Siap. Oke, alhamdulillah. Ya, Pak. Jadi Ibu dan Bapak nanti di grup kita akan bergabung Pak Teddy, Bu Mia dari Inspektorat Jenderal. Nanti beliau nanti yang akan mengupdate jumlah dari responden yang akan yang sudah masuk ke kita. Kemudian Pak Ferdi, definisi eksternal internal nih Pak untuk fakultas Pak. Mohon izin Pak. Pertanyaan dari Ibu Prof. Madijah dari ITS. Baik Bu, terima kasih. Internal Bu, internal itu ada teknik dan dosen gitu ya, itu ada internal. Kemudian yang eksternal itu ya di luar itu Bu, jadi mahasiswa, alumni tadi ya, atau masyarakat yang bekerja sama dengan fakultas. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada lagi Ibu dan Bapak pertanyaan? Izin Pak Ali. Oh dari siap. Dikti 14 Pak. 14, oke. Silakan Bapak. Ya terima kasih Pak Ali. Data yang kami dapatkan juga kami hampir sama dengan beberapa teman yang telah menyampaikan tadi bahwa kami merasa belum ada responden yang mengisi data kami, tapi pada data Dikti 14 itu terdapat 15 begitu. Nanti mungkin sesuai dengan sepakatan rekan-rekan sekalian ya kita sepakati untuk kalau misalnya memang ini belum dilakukan ya, kalau bisa dinolkan, artinya supaya kami bisa memulai lebih awal dan lebih akuntabel. Ini harapan kami. Terima kasih Pak Ali, hormat. Terima kasih Pak. Ini mungkin juga ada satu pertanyaan, mohon izin Pak, ini saya mewakili Pak Ferdi. Ini kalau di wilayah Papua kemarin kan ada gangguan internet ya Pak ya. Nah ini Pak, kalau seandainya ada gangguan ini Pak, ini mekanismenya gimana nih Pak Ferdi solusinya Pak? Ini kebetulan alhamdulillah wilayah 14 ini internetnya sudah pulih ya Pak ya? Sudah mulai baik Pak, sudah pulih kembali Pak. Kami hampir sebulan Pak. Ya, memang sebulan kemarin. ya. Nah ini Pak Ferdi mohon izin nih Pak, bagaimana kalau ada kendala teknis Pak?
Iya ya, itu memang agak sulit tuh Pak ya, karena pengolahan datanya itu basisnya web Pak, jadi kita terima bisa kita olah di pusat. Jadi kalau memang tidak ada data yang masuk melalui link tersebut ya tidak bisa diolah. Oh, Itu Pak Ali. Mudah-mudahan kendalanya sudah berakhir ya. Ya, sudah berakhir Pak. Ini bisa. Kami sanggup Pak, bisa kami. Ya. Terima kasih banyak Pak. Baik. Terima kasih. Ibu Rini dari UNIP, silakan Ibu. Terima kasih Pak Ali. Iya, silakan Ibu. Jadi kalau nggak salah ada permasalahan di link kuesioner ya Pak ya. Mungkin tapi ini mungkin salah, maaf sebelumnya. Apa tidak kampus masing-masing buat link berdasarkan daftar pertanyaan yang disampaikan, namun kemudian menambahkan Dirjen Dikti sebagai kontributor autornya Pak. Kalau tadi dikatakan kalau buat link per masing-masing institusi itu sangat banyak sehingga karena timnya sedikit. Nah sekarang diserahkan ke fakultas atau ke institusi yang dan kemudian memasukkan kontributor autor adalah dari diktinya supaya tidak ada kesalahan dalam pengisian. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Rini. Pak Ferdi, ini usulan dari Ibu Rini dari UNIP dibalik nih Pak. Gimana kalau yang buat linknya dari PTN atau LLDT nih Pak? Itu udah menyalahi prosedur tuh Bu. Karena PTN kan bukan TPI ya, yang mengolah itu di kami Bu, TPI. Jadi kita harus menjaga objektivitas dan original data. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Ibu Rini. Silakan Ibu dan Bapak, kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Sedikit Pak Ali, boleh? Ya, Pak Syaroni, silakan Bapak. Terima kasih. Ini mungkin agak lepas dari survei ya. Ini saya lebih kepada rencana kunjungan nih. Kebetulan kami akan dikunjungi nih, seperti saya sampaikan ke Pak Ali. Siap. Secara teknis nih, ini ke tim yang akan berkunjung ke UPI. Kami Bandung itu sekarang zona yang memang agak berat di sekarang ini ya, sedang COVID begitu. Kemudian UPI juga sedang menerapkan sekarang di beberapa unit sedang lockdown begitu. Dan juga hari Rabu itu besok akan ada wisuda, begitu juga daring begitu. Nah ini mohon arahan secara teknis kepada bagi yang akan berkunjung ke UPI begitu. Bagaimana caranya supaya kami bisa nanti ada match antara kami tim JTI dengan tim yang akan berkunjung ke UPI. Itu mohon arahannya barangkali Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Syaroni. Aduh ini sebenarnya ini mau kita bahas belakangan tapi tidak apa-apa Pak. Ini Bapak sudah angkat duluan ini Pak. Udah penasaran nih Pak Lian. Iya benar. Sabar nih. Ini sama sudah... Pak Ali UB juga. Siap. Ini Pak Ferdi, izin Pak Ferdi. Ini ada beberapa teman Pak yang ngejapri saya nih Pak. Dari UB, dari UPI, dari Unair juga Ibu Ari izin Ibu. Ini mengenai mekanisme penilaian ini Pak, visitasinya. Mohon izin nih Pak, kalau dengan kondisi seperti ini Pak, apakah dimungkinkan untuk secara daring ya ini Pak? Karena di beberapa tempat ini kan kondisinya memang tidak memungkinkan. Nah mohon arahan Pak Ferdi. Baik Pak Ali. Terima kasih Bapak Ibu, ini juga kami sekaligus menginformasikan gitu ya. Jadi surat tugas kami sudah terbit dan kami juga memang sudah terjun ke lapangan. Namun memang kami dibekali bahwa untuk penilaian ZIWBK saat ini kita tidak melakukan melalui tatap muka Bapak Ibu. Jadi kita akan tetap melakukan melalui daring ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang sudah berangkat ke daerah, mereka akan daring di hotel masing-masing. Dan tolong Bapak Ibu persiapkan saja datanya dalam Google Drive, sehingga selama masa penilaian tersebut tidak menjadi kendala Bapak Ibu. Gitu ya, pada prinsipnya kami melakukan daring Bapak Ibu. Nanti akan dikoordinasikan bagaimana pelaksanaannya di masing-masing tim. Gitu Pak Ali. Baik, jadi Ibu dan Bapak, ini menjawab pertanyaan Ibu dan Bapak mengenai mekanisme penilaian tetap akan dilakukan secara daring. Untuk itu Ibu dan Bapak mohon file-file sudah Ibu Bapak upload sesuai dengan urutan yang ada di LKE, supaya nanti pada saat dilakukan penilaian, urutannya itu tidak akan mengalami kesulitan Bapak Ibu untuk kita telusuri. Bagaimana Pak Syaroni, Pak Dodi, izin Pak, apakah terima kasih Pak Ali pencerahannya. Terima kasih saya tenang sekarang dengan teman-teman JTI. Terima kasih. Hanya gini Pak Ali, ini apa memang tidak ada suratnya nggih? Surat untuk kami begini. Adanya surat tugas ini Bapak ya, Pak Ferdi ya? Iya betul Pak Ali. Jadi di sini kami hanya menerbitkan surat tugas Pak. Bukan informasinya ini tadi kami mendadak dikontak oleh kantor pusat. Jadi
baru mau nge-zoom ini tadi, artinya kita kan memang mohon maaf ini di UB proses nilai terakhir kemudian akreditasi internasional juga. Jadi untuk ngepaskan waktu dan sebagainya mungkin bagaimana nanti Pak Ferdi, mohon maaf kaitannya dengan koordinasi jam berapa, kemudian apa yang harus kami siapkan dan sebagainya. Matur nuwun. Baik, Bapak dari UB ya Pak ya? Nggih, Pak Iswara. Wah, pas sekali tadi ada Pak Iswara Pak, bisa bertanya langsung tuh Pak. Siap. Pak Iswara, izin Pak Iswara. Pak Iswara. Pak Iswara. Wah, ini Pak Dodi, Pak Iswara sepertinya Perjalanan. Oh, perjalanan. Pak Iswara, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Dodi dari UB, Pak. Ya, jadi Pak Dodi, penugasan kita di UB itu ada 5 hari untuk ZIWBK. Kita akan sesuaikan Pak dengan keleluasaan Bapak dalam rangka penilaian ini. Ada juga kita 5 hari berikutnya itu untuk penilaian layanan dari Dikti. Jadi ada kurang lebih 10 hari kita di UB itu. Nanti kita sepakatilah teknisnya Pak. Tidak kaku-kaku banget ini Pak. Artinya kita menghormati juga kesibukan di tempat Bapak. Tentu kita juga ingin semuanya bisa berjalan seiring lah gitu Pak Dodi ya. Memang kita kemarin masih tanda tanya apakah ini akan jalan atau tidak. Tapi karena memang ini jadwalnya sudah ketat gitu Pak, timeline-nya udah ditentukan, mau tidak mau kita harus tetap jalan. Pilihan kita memang nanti daring Pak Dodi ya. Kita sepakat nanti ya. Baik, berarti untuk waktunya udah aturable ya Pak ya? Pak Dodi ya. Ya, suara. Siap, Pak Is, kami tunggu. Iya. Siap. Siap Pak Dodi. Jangan khawatir, tetap kita komitmen. Siap. Nanti besok juga, mulainya besok. Boleh, siap. Kita nanti komunikasi lah Pak. Besok kita bagaimana jamnya, berapanya, atau besoknya lagi, kita sepakati aja Pak Dodi. Siap. Matur nuwun Pak Is. Hati-hati jalan. Ya Pak Dodi, ini alhamdulillah waktunya aturable nih Pak. Iya. Baik. Pak Ali, matur nuwun. Siap, sama-sama Pak Dodi. Izin Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Mohon izin Pak Ali. Oh ya, silakan Ibu Yafriza, UN. Terima kasih Pak Ali. Saya Yafriza dari Universitas Bengkulu. Kami juga baru dapat pemberitahuan ini Pak akan dievaluasi yang terkait dengan pelaksanaan ZI. Mungkin pertanyaan juga menyerupai tadi, apakah ini nanti juga secara daring atau gimana ya Pak? Karena tadi dapat informasi timnya akan datang besok ke Bengkulu, terus kita diminta siap untuk pagi hari itu untuk menerima tim. Cuma terkait dengan ini apakah juga kebetulan ketua ZI-nya itu Bu Dekan besok ada wisuda Pak, paginya ada wisuda. Nah mohon informasinya apakah ini nanti daring juga atau bagaimana, aturable juga atau gimana Pak? Ya. Baik Ibu Yafriza. Pak Ferdi izin nih Pak, kalau untuk UNIP kontak personnya siapa ya Pak Ferdi ya? UNIP kalau tidak salah Pak Sujatmiko ya. Pak Sujatmiko kalau tidak salah ya. Oh Pak Sujatmiko ya. Baik, ya. Berarti ini sebenarnya kalau seandainya Ibu Yafriza dari UNIP ini berkenannya daring, itu bisa dilakukan ya Pak ya? Bisa Pak Ali. Jadi gini, kami tegaskan sekali lagi, kami kembalikan ini kepada kebijakan internal masing-masing PTN. Jadi kami sangat terbuka, Bapak Ibu, silakan diberitahukan kepada tim yang akan bertugas bahwa evaluasinya akan dilakukan melalui daring. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena surat tugas kami sudah terbit dan proses pengusulan pencairan anggaran juga sudah terbit, sehingga teman-teman tetap harus berangkat melaksanakan tugas karena kami juga ketat terkait dengan jadwal. Tapi kami akan lebih leluasa apabila memang masing-masing PTN bisa melakukan daring itu lebih baik. Gitu aja Pak Ali. Baik, gimana Ibu Yafriza? Apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Pak Ali mungkin bisa minta kontak personnya ya Pak Ali ya. Oh ya baik. Nanti saya akan share ke Ibu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Sama-sama Ibu. Baik Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Lagi mengisi survei Pak Ali. Betul Pak. Siap.
Pak Alizar tuh di UNP sedang mengisi survei ya. Iya nih. Langsung Belum gerak lagi cepat ini. Pak. Belum diisi lagi. Belum lagi. Nunggu link yang lagi fit gitu. Iya. Kayaknya link yang fit itu yang edaran Bu Irjen itu Pak, yang tanggal 16 itu, gerakan itu aja dulu. Nggih, sampun. Oke. Baik. Pak Ali, kami menunggu daftar nama tadi ya Pak Ali. Siap Ibu. Baik. Pak Suwitno, izin Pak Suwitno. Ya Pak Ali. Izin Pak, ini alhamdulillah Pak, pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak tim ZI dari PTN Elit ini sudah terjawab Bapak. Pertanyaan yang kedala pertama itu adalah mengenai adanya 2 jenis survei ini Pak. Karena kebetulan 16 PTN yang sudah dilakukan penilaian itu sudah mendapatkan link survei, tapi nanti mekanismenya akan diatur oleh tim dari Inspektorat Jenderal. Kemudian juga mengenai update dari jumlah responden Pak, nanti tim Itjen juga akan menyampaikan update-nya, perkembangannya. Dengan demikian nanti jumlah respondennya itu diharapkan bisa dengan target, yaitu minimal 100. Syukur-syukur bisa 150. Kemudian juga tadi kita sudah sepakati Bapak tentang definisi dari responden internal dan eksternal Bapak. Di mana tadi arahan dari Pak Ferdi untuk dan juga Pak Yayat untuk responden eksternal itu adalah mahasiswa, dosen dan juga alumni. Kemudian tadi juga kita bahas tentang ini Pak, mengenai mekanisme visitasi karena beberapa daerah itu kondisinya itu sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan kunjungan secara luring. Nah, ini arahan dari Bapak-bapak dari tim Inspektorat Jenderal, ini justru dikembalikan ke masing-masing perguruan tinggi Bapak. Jadi kalau seandainya perguruan tinggi atau LDIKTI memang menginginkan dilakukan secara daring, nanti tim Itjen akan melakukan daring. Demikian Bapak hasil dari diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya kami mohon arahan dan juga perkenan Bapak untuk menutup kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak Suwitno kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Saya ikuti tadi cukup ramai ya. Ternyata bukan hanya masukan tapi juga kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman dari tim ZI di PTN dan juga di LDIKTI sebenarnya. Ini harusnya juga kita sebelum sampai batas akhir nanti pada tanggal 2 Juli ya kalau nggak salah batas akhirnya ini. Betul, jadi saya sudah coba juga tadi masuk ke linknya, ternyata baru masuk di halaman pertama aja, masuk ke sheet pertama sudah membingungkan sebenarnya perguruan tinggi, karena di situ unit utama bunyinya gitu ya. Nah ini belum dipahami oleh para dosen dan oleh mahasiswa ya untuk masuk ke dalam sheet pertama. Nah mungkin sebenarnya juga kita bisa memberikan masukan Pak Ali dan teman-teman ya tadi ke ini mengenai instrumen dan sheet-sheetnya itu sehingga mudah dipahami oleh calon responden kita ya sehingga tidak salah nanti di dalam responden mengisi begitu. Dan juga ternyata ada beberapa yang merasa belum menyebarkan ya, belum memulai untuk surveinya ternyata sudah masuk. Nah, ini juga memang perlu catatan kita dan nanti kita akan diskusikan dengan Pak Marlus dan Pak Ferdi dan Pak Hiswara begitu. Bapak Ibu sekalian, ya seperti yang sudah dikemukakan tadi oleh Bapak Ibu semua, persoalan-persoalan dan sarannya, dan juga sudah mendapatkan jawaban dari teman-teman dari Itjen sebagai tim TPI, ya maka memang kita harus mulai ya memanage dari survei ini sendiri. Ya pertama adalah mengenai calon respondennya, ya atau respondennya. Ini Bapak Ibu harus bisa memilih, memilah dan mengarahkan ya si respondennya. Nah, tapi juga jangan sampai nanti ada calon responden yang tidak pernah atau merasa menerima layanan. Nah, ini juga berbahaya ya, harus yang memahami betul apa yang mereka terima mengenai layanan itu sendiri ya, baik nanti dari sisi pelayanan publik maupun juga dari sisi persepsi anti korupsinya. Lantas tadi kontennya dan instrumennya ya mohon juga kalau bisa satu masuk dibahas begitu ya. Barangkali itu jauh lebih baik dan diadakan pertemuan ya atau briefing terhadap calon responden kita. Lantas juga linknya tadi ya ada masukan untuk minta linknya supaya bisa dibatasi atau diklasifikasi untuk linknya masing-masing. Nah, yang tidak lebih penting adalah Bapak Ibu sekalian nanti pada saat sudah mulai ya melakukan pengisian
calon responden kita atau responden kita, maka kita juga tim harus juga melakukan monitoring, ya sudah sejauh mana pengisian survei ini. Jangan sampai nanti tiba saatnya sudah habis tanggal 2 Juli, ternyata kita belum memenuhi ambang batas yang sudah ditetapkan, baik untuk indeks persepsi korupsi dan juga indeks persepsi pelayanan publik, ya. Ini jangan sampai terjadi, karena kenapa? Kalau ini terjadi, maka apa yang dilakukan oleh kita semua ini akan sia-sia. Maka dia tidak akan lolos di dalam tim TPI dan tidak bisa lanjut ke dalam evaluasi untuk pembangunan zona integritas WBK WBM untuk di tingkat kementerian atau di tingkat nasional. Nah, ini barangkali kita harus jaga dan harus perhatikan begitu ya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang karena sudah ada juga linknya atau kontak personnya yang dari inspektorat, maka mungkin Bapak Ibu kita semua harus lebih intens ya berkomunikasi sehingga kita bisa menjaga ya hasil survei tersebut begitu, sehingga nanti pada waktunya ini sudah dilakukan penilaian paripurna oleh tim inspektorat, maka kita sudah layak atau berpotensi di dalam predikat untuk memperoleh WBK WBM. Baik Bapak Ibu sekalian, ya waktu kita juga sudah sampai ya menjelang pukul 11, bahkan tadi sudah azan 1 jam atau 2 jam yang lalu sudah terdengar di teman-teman di wilayah tengah dan timur begitu ya. Nah, untuk itu barangkali kami atas nama ya pimpinan Direktur Jenderal PKTI dan atas nama Bapak Ibu semua yang hadir ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, pertemuan kita pada hari kita nyatakan selesai dan kita akan terus berhubungan dan berkomunikasi ya mengenai survei ini sendiri. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih. Kami sangat senang sekali Ibu dan Bapak, kegiatan kita pada hari ini sangat produktif sekali. Begitu banyak sekali informasi yang kita terima dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang sangat baik ini. Semoga yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Dan kami juga mohon maaf jika selama acara ada ucapan atau tindakan tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Kesehatan semua Bapak Ibu. Ditunggu link terbaru Pak Ali. Siap. Ditunggu link terbaru. Ya siap Bapak. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Bapak. Semangat semua. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Live ya. Terima kasih, siap Bapak Ibu. Live Pak Ali, terima kasih. Live Pak Ali, Bapak Ibu semuanya. Oke Mas Ali. Oh Pak Wid, Pak Ses, Pak Bimo. Tempatnya Mas Eko itu dan sekarang yang datang cuma. Gimana Mas Ali? Kabarmu? Yo, rapat yang lain ini Mas Ali sama Mas Ali. Mantap Pak Bimo, Pak Ses. Ali, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak ya Mas Ali ya. Terima kasih. Saya menjadi pendengar aja dulu, teman-teman banyak nih soalnya nih. Iya luar biasa ini semangatnya ini Pak. Oke, makasih ya Mas ya. Terima kasih Pak. Work from Bali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar, Pak Ses sudah pulang Pak? Masih di Bali? Sudah di kantor. Sudah di kantor. Dengan selamat. Wah, Pak Akbar.